Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Saya Muhammad Afandi Siagian dari UPTD SD Negeri 015928 Bangun. Saya Emilia dari UPTD SD Negeri 013830 Padang Mohondang. Dan saya Epi Wayuni dari UPTD SD Negeri 013832 Rahuning. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk Assalamualaikum Pak Pandi. Waalaikumsalam Ibu Emi. Selamat sore Pak Pandi. Selamat sore. Sehat Pak Pandi? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Di sini kita akan di sini Bapak akan melakukan praktek coaching dengan Bu. coachingnya. Di sini saya bertugas sebagai pengamat dari proses coaching yang akan Bapak lakukan. Iya Ibu. Sebelum Bapak melakukan proses coaching, di sini saya sebagai pengamat akan memberikan beberapa rubrik penilaian atau kriteria penilaian yang akan saya nilai pada proses coaching. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Di sini saya berharap pada saat Bapak nanti coaching, Bapak bisa mendengarkan secara aktif unek-unek atau permasalahan yang disampaikan oleh coach, sehingga Bapak tidak perlu mengambil atau melabel gitu kan, atau menjudge gitu kan, atau berasumsi yang bukan-bukan dari permasalahan yang dialami coach. Kemudian yang kedua yaitu ada kriterianya mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Saya berharap nanti pada proses coaching pertanyaan yang Bapak ajukan ke coach itu tidak berulang gitu, dan pertanyaannya itu saya berharap terbuka dan berasal dari mendengarkan gitu dia. Misalnya berkesinambungan dia, pertama, kedua gitu dia. Berasal dari mendengarkan gitu. Nah, apa sih coach bilang, sambutannya apa? Rileks saja gitu, Pak. Kemudian yang ketiga kriteria penilaiannya yaitu memberdayakan coach. Yang dikatakan memberdayakan coach ini adalah Bapak sebagai coach bisa membantu membuat rencana aksi atau secara spesifik dengan mendorong ide dari coach pada saat diminta saran, berbagi pengalaman seperti itu dia Pak. Nanti saya berharap pada saat dianya Bapak ini memberdayakan coach, biar aja coach yang menemukan solusinya. Oke ya Pak Pandi. Itulah kira-kira kriteria yang akan saya nilai pada proses pelaksanaan praktek coaching Bapak nanti. Kemudian Pak Pandi, agar berjalannya proses coaching tadi, saya ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan gitu, Pak. Yang pertama yaitu apa kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan? Oke Bu, di sini yang akan saya kembangkan ada 3. Yang pertama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua membuat coach merasa nyaman dan santai dalam menceritakan permasalahannya. Yang ketiga mendengarkan secara aktif. Banyak juga ya kan Pak, udah banyak ya kan kompetensi yang Bapak ingin kembangkan. Kemudian dari ketiga tadi, kompetensi yang bagian yang mana yang secara spesifik mau Bapak observasi gitu?
Ya pastinya secara spesifiknya itu Ibu yang paling gampangnya saja ya kan Bu, yaitu kompetensi dalam membuat coach merasa nyaman Iya, dan merasa nyaman. santai dalam menceritakan permasalahannya. Iya ya Pak, biar santai Ya ya santai kan. Biar pastinya ya kan ya Bu. namanya kita orang cerita, Mm-mm. paling tidak dia nyaman, bisa Nyaman. bercerita. Ya masalah solusi itu Iya, kedua ya kan kedua. Pak. Paling enggak dia udah lega dalam Lega. bercerita ya kan. Hmm, Itulah ya kan Pak. iya Bu. Jadi sebelumnya baru yang ketiga ada pertanyaan satu lagi ya kan Pak Pandi. Iya Bu. Eh, bagian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan bagian yang mana indikator ketercapaian? Iya, indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang ingin saya capai yaitu Bu, bahwa nanti dalam coaching Ya. saya menerapkan alur tirta secara runtut pastinya itu Bu. Saya bisa menjadi ide-ide dari kondisi atau si coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi tersebut atau Iya. permasalahan yang dialami. Iya ya. Oke ya kan Pak Pandi, berarti Bapak juga udah punya rencana-rencana bagian-bagian mana yang Bapak kembangkan dan ada indikator juga di situ. Oke, pada sore hari ini terima kasih Pak Pandi dan Iya, Bu. selamat melakukan coachingnya ya. Iya Bu. Oke, selamat sore Pak Pandi. Sore Bu. Lang aja. Dayo, no. Assalamualaikum Ibu Epi. Waalaikumsalam Pak Pandi. Bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah baik. Ayo Pak Pandi juga gimana kabarnya? Pasti saya baik dong Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bu Epi, Iya. saya tahu pasti Ibu datang kemari ada tujuannya. Iya Pak Pandi. Kira-kira apa sih Bu? Atau Ibu ingin bercerita ke saya atau apa? Apa? Iya. Ada yang mau saya ceritakan. Hmm, Gini Pak Pandi. iya. Saya kan di SD ini tahun ketiga ya saya mengajar. Tapi 2 tahun sebelumnya itu saya mengajar di SD masih menggunakan K13, kurikulum Oke, 13. iya, Bu. Jadi pada tahun ketiga ini, karena ketepatan ini juga tahun ketiga sudah semua kelas di sekolah saya menggunakan kurikulum Merdeka. Wow, keren ya Bu. Iya, jadi Nah, yang jadi beban saya pada saat ini dalam pembuatan modul ajar itu Pak Pandi di kurikulum Merdeka, saya belum terlalu memahami cara pembuatannya. Jadi itu Pak Pandi yang menjadi unek-unek saya. Oh, jadi tantangan Ibu juga ini ya kan Bu? Iya. Nah, berarti Ibu ini tahun ketiga ya, Mm-mm. berada di SD itu. Iya. Dan ini adalah pertama kali Ibu memegang kurikulum terbaru ya kan Iya, Bu? Merdeka. Oke. Eh, kira-kira Bu, adakah strategi Ibu untuk mencari atau menggali informasi-informasi tentang bahan ajar Ibu itu? Iya Pak Pandi. Ada beberapa langkah yang akan saya lakukan dan tapi sebagian memang sudah ada yang saya lakukan juga, ada yang saya laksanakan. Yang pertama saya bekerja sama dengan rekan sejawat saya ya, berkolaborasi. Iya, bagus itu, Di Bu. sekolah saya itu ada senior, saya katakan senior ya karena beliau merupakan kita kan di sekolah saya sekolah penggerak itu ya Pak Wow, Pandi. keren ya, Bu. Iya. Jadi ibu itu merupakan guru komite pembelajaran. Jadi kegiatan sekolah penggerak beliaulah yang terlibat. Jadi beliau itu memahami karena beliau juga yang mengikuti, beliau yang memahami cara membuat modul ajar tersebut, P5 ya kan dan lain-lainnya administrasi mengenai kurikulum Merdeka. Jadi saya melakukan sharing dengan beliau, belajar lah ya. Lalu saya juga yang udah saya lakukan itu Pak Pandi, saya masuk di grup. Wow, keren Bu. Iya, ada grup kelas 5 itu kelas 5 SD se-Indonesia. Saya bergabung di grup tersebut. Dan di situ saya perhatikan
guru-guru yang dalam grup saling berbagi mengenai modul ajar, mengenai buku yang digunakan, baik buku untuk guru dan murid, lalu sampai jadwal pembelajaran itu, jadwal pelajaran pun juga ada di-share di grup tersebut. Keren ya Bu. Iya. Lalu rencana saya Pak Pandi yang belum saya lakukan, saya ingin juga untuk menambah wawasan saya supaya saya lebih paham lagi. Saya akan melihat di media sosial ya seperti Google ataupun melihat YouTube bagaimana cara membuat modul ajar kurikulum merdeka. Wah, keren sekali ya Bu. Jadi gambaran-gambaran itu sudah Ibu temukan dari teman sejawat, ya kan Ibu, dari media sosial, WA group. Mungkin kepala sekolah juga bisa nanti memberi gambaran-gambaran yang lebih mantap lagi ya Iya. kan Ibu. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira yang ingin Ibu libatkan dalam proses Ibu ini siapa aja sih Bu? Yang pertama jelas rekan sejawat saya tadi ya, sebagai senior, lalu juga kepada rekan-rekan yang lain yang sudah memang mereka menggunakan kurikulum merdeka sebelumnya, sebelum saya ya kan. Jadi karena mereka kan sudah pernah memegang kurikulum mereka, berarti mereka udah lebih paham duluan, lebih mengerti baik dari segi administrasi tadi dan nanti dari segi penilaian ya kan. Jadi rekan-rekan sejawat di sekolah dan juga termasuk Bapak Kepala Sekolah, karena apa? Karena di sekolah kami itu ada komunitas, ada grup belajar kami di sekolah itu semua merupakan ide dan persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah di sekolah saya. Gitu. Jadi di grup tersebut Pak Pandi KKG di sekolah gitu ya. KKG itu kami dalam 1 bulan melakukan 2 kali pertemuan dan di situ memang membahas mengenai kurikulum merdeka baik dari segi modul maupun cara pengisian nilai rapotnya. Oke, mantap sekali. Saya mendukung aksi Ibu, rencana Ibu. Oke Ibu, kira-kira kapan sih aksi Ibu ini akan Ibu laksanakan? Mungkin setelah ini, setelah saya sharing sama Pak Pandi, 2 hari kemudian tuh akan saya lakukan karena kan saya juga besoknya mempersiapkan apa yang harus saya persiapkan. Kemungkinan minggu depan kita bisa ketemu lagi Pak Pandi, ngobrol lagi di tempat yang lebih menyenangkan ya kan, bisa lebih leluasa lagi, pemandangannya juga lebih nyaman, enak gitu. Jadi lebih puas kita bercerita, apalagi dibarengi sambil makan durian Pak Pandi. Wah, mantap sekali Bu. Saya dukung aksi Ibu, semoga rencana aksi Ibu ini bisa berjalan lancar ya kan Bu. Silahkan Bu implementasikan strategi Ibu tersebut dan beritahu saya nanti tetap semangat, optimis, jangan ragu memajukan masa depan. Oke Bu, nanti kira-kira setelah 2 minggu saya mau dengar bagaimana aksi Ibu ini. Ibu ceritakan kepada saya apakah Ibu sudah berhasil, apakah belum. Saya maunya berhasil ya kan. Dan saya yakin Bu, pasti ini berhasil. Karena apa? Karena tadi Ibu sudah gambaran-gambarannya sudah saya lihat, rencana Ibu juga sudah saya lihat, aksi-aksi Ibu pun sudah mantap saya rasa pasti sudah mantap. Apalagi tadi sudah saya dengar dari WA group itu sudah ada ya kan Bu, tinggal Ibu kembangkan lagi. Apalagi dengan teman-teman Ibu ya kan yang sudah berpengalaman dan sudah pernah terjun langsung melakukan kegiatan itu ya kan Bu. Nah, oke Bu, mungkin sudah merasa gimana ya, Ibu sudah merasa puas ya kan Bu? Iya, ada rasa apa ya, berkuranglah beban gitu. Dengan bercerita-cerita tadi kan Pak Pandi kita ngobrol-ngobrol, berkurang beban gitu kan. Karena apa? Ternyata setelah tadi Pak Pandi bertanya dan bertanya, kok saya sepertinya yang saya lakukan ada itu merupakan solusi ya kan Bu? dan ada juga rencana-rencana yang akan saya kerjakan selanjutnya. Oke, mantap sekali Ibu.
Happy. Oke, baik Ibu. Terima kasih Sama-sama Pak Ibu Pandi. kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Pandi, Ibu Epi. Selamat sore Bu Iya. Emil. Saya di sini sebagai pengamat ikut merasa menjumpai ide gitu ya. Solusi yang dikeluarkan oleh Coach Siti memang menarik ya kan. Dan Pak Pandi, dari percakapan Pak Pandi dengan Ibu Epi, di sini Pak Pandi sebagai coach dan Ibu Epi sebagai coach, saya melihat memang hubungan antara Pak Pandi dan Bu Epi itu jadi seperti kakak dan adik curhat gitu ya kan, yang punya permasalahan terkadang mau tuh kakak dan adik curhat-curhat gitu kan, ketemu gitu hubungannya gitu kan, ada chemistry-nya antara Pak Pandi. Kemudian saya melihat juga Ibu Epi sepertinya nyaman gitu dalam menyampaikan. Berarti dari tiga kriteria penilaian supervisi itu kan, saya sebagai pengamat yang pertama mendengarkan aktif. Itu saya lihat Pak Pandi sudah mulai bisa mendengarkan aktif gitu kan. Jadi Bu Epi juga merasakan kehadiran penuh Pak Pandi dalam mendengarkan cerita dari Ibu Epi. Kemudian kriteria yang kedua juga pun saya juga melihat Pak Pandi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu kan. Udah dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak cetuskan ke Ibu Epi, saya melihat bahwa di sini Ibu Epi itu merasa bahwa dia bisa menemukan solusi gitu. Pak Pandi bertanya yang ini, pertanyaan selanjutnya, lama-lama dari pertanyaan Pak Pandi, oh Bu Epi menemukan ide solusi dari permasalahannya. Iya. Seperti itu saya melihat. Kemudian kriteria yang ketiga tadi saya juga udah melihat ya kan, ada kriteria ketiga itu Bapak udah bisa memberdayakan koci. Koci itu dibuat berusaha untuk membuatnya merasa ya merasa enak aja gitu sama Bapak gitu kan. Saya melihat ada kriteria penilaian seperti itu. Berarti untuk alur ceritanya saya melihat udah berjalan dengan baik dan rasanya juga udah timbul rasanya kan. Ya, di sini untuk melihat ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan untuk Pak Pandi. Boleh. Di sini kan pertanyaan yang pertama yaitu saya ingin menanyakan, setelah Bapak melakukan coaching, kira-kira prinsip coaching mana yang sudah Bapak terapkan gitu? Oke, Bu. Yang sudah saya terapkan yaitu prinsip coaching yang berupa kemitraan Iya. dan memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi inti adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Kedepannya kan dari proses coaching ini pasti kita punya ya kan Pak, namanya orang mengajukan diskusi, coaching, kadang ada aja itu hal-hal yang kita anggap kayaknya aku harusnya gini deh, seharusnya aku bisa membuat Ibu Epi lebih seperti ini gitu kan. Kadang mau kita kenapa ya tadi nggak aku tanya aja Bu Epi bagian yang ini gitu kan. Pasti kok dia aku bilang ini karena kita pada posisi coaching ini kita berharap memang si coach dan si coach itu merasa bahwa si coach itu memang saya bebas gitu, saya bisa mengutarakan, saya lebih bisa terbuka bercerita gitu. Kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak tingkatkan gitu, atau Bapak kembangkan lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah pastinya kehadiran penuh, di mana coach merasa ada unek-uneknya, sehingga saya seharusnya menggunakan teknik stop agar coach menjadi lebih bebas, nyaman, dan menceritakan permasalahannya yang tersebut. Iya, berarti Bapak di sini ke depannya kalau nanti kita ada
ngobrol-ngobrol bareng lagi, ada teknik-teknik stop Iya, ya yang iya. Bapak ingin lakukan ya kan, biar Bapak sebagai coach dan yang lain ataupun bukan Ibu Epi nanti coachingnya Iya. ya kan, kita coaching gitu kan bersama teman-teman yang lain atau sama rekan sejawat yang lain atau sama anak murid. Bapak ingin melakukan teknik stop ya, Iya, ya Bu. biar di awal-awal kita melakukan coaching itu lebih rileks ya Lebih kan rileks Pak ya, ya. Bu. Terkadang dengan diam sejenak gitu kan, stop itu kan berarti kan Stop berhenti ya, gitu kan, baru habis itu berhenti stop gitu deh kan, baru ambil napas, baru kitanya mengamati, kemudian kita lanjutkan, berarti kan udah memang agak lebih rileks, Iya, lebih nyaman, Bu. walaupun pada saat ini memang sudah rileks gitu dia. Jadi kemudian ya kan Bu Epi, dari yang ini gimana saya lihat perasaan Ibu Epi setelah di coaching sama ya Pak Pandi? Iya, terima kasih Bu Emilia. Iya. Saya mengucapkan juga terima kasih sama Pak Pandi. Iya. Perasaan saya setelah tadi adanya coaching yang dilakukan oleh Pak Pandi yang sebagai coach, ya saya itu merasa senang telah diberi kesempatan sama Pak Pandi untuk mengobrol-ngobrol, untuk menyampaikan apa yang unek-unek ke saya kan Iya, gitu. benar Bu Epi. Lalu dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Pandi, ternyata Pak Pandi itu memberikan pertanyaan menggali ya kan, Iya, menggali ya. apa permasalahan saya, dan ternyata Pak Pandi secara tidak langsung menggali ide dari permasalahan yang saya alami. Iya, ya. Jadi saya itu saya yang punya masalah dan tanpa sadari saya juga menemukan solusinya. Iya. Gitu, Padahal Bu. itu kan harusnya ikhtiar ya kan. Kita Eh, berdoa, permasalahan jumpa sendiri, hasil Iya. solusi ini ada Kita dibantu sendiri. Bapak ya Iya. kan. Iya. Jadi ngobrol sama Pak Pandi bukan Iya. Pak Pandi itu langsung memberikan solusinya seperti ini, Iya, bukan. iya. Tapi Pak Pandi hanya memberikan pertanyaan, menggali dan akhirnya saya sendiri yang punya masalah dan saya sendiri juga yang menemukan ide untuk permasalahan saya. Oke, terima kasih Bu Epi, dan Ya, saya sama-sama, rasa Bu memang Emil. saya lihat proses coachingnya memang berjalan dengan baik antara Pak Pandi dan Bu Epi. Semoga kedepannya kita masih bisa ngobrol-ngobrol bareng ya kan, Iya, Bu. bercerita tentang rencana Boleh, yang Bu. bersolusi. Boleh. Ya, dan saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah boy, biar ada tambah banyak ya. Buat video. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Semoga kedepannya dapat kami terapkan di sekolah masing-masing dan bermanfaat untuk kita semua. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.